Jemaah sekalian, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat, atas hidayah, atas ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan setiap aktivitas baik kita, termasuk juga pada petang hari ini, yaitu taklim kitab Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama. Kalau saya menerjemahkan ke dalam bahasa bebas, Islam mengarahkan hidupmu. Islam mengarahkan hidup bagi individu maupun sosial. Kita pada pertemuan sebulan yang lalu kita membahas tentang al-khasa'is ar-ra'isiyah fil Islam, prinsip-prinsip mendasar di dalam Islam. Ada beberapa poin. Sekarang kita membahas tentang al-Islam nidhamun kamilun lil hayat. Islam adalah aturan hidup universal. Islam adalah aturan hidup yang bersifat kamil. Kamil itu syamil, artinya lengkap, universal. Bukan hanya mengatur sisi tertentu dari kehidupan manusia, ya. Bukan hanya mengatur urusan masjid, tetapi juga mengatur urusan seluruh kehidupan manusia di luar masjid, ya. Sehingga kita Islam ini bisa kita jadikan untuk mengarahkan hidup kita menjadi seorang yang soleh. Soleh itu artinya lurus, baik. Baik itu soleh di dalam masjid maupun soleh di luar masjid, ya. Bukan hanya di dalam masjid. Masjid itu sebagai sarana untuk sebagai sentral, sarana untuk membina kesolehan kita di kehidupan yang lebih luas di luar masjid. Maka kita harus soleh di masjid, soleh di pekerjaan, soleh di jalan, soleh di pasar, ya, di mana-mana kita harus soleh. Ittaqillah haitsuma kunta. Kata pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah ya perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha, yang dapat menghapuskan dosa perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nas, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Dari satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu yang sering kali beliau sampaikan sebelum menyampaikan pesan-pesan yang lain, yaitu pesan wasiat alat takwa. Ini sudah cukup menggambarkan akan kesempurnaan Islam ini mengatur hidup kita. Maka saat ini kita akan membahas tentang Islam adalah aturan hidup universal. Nanti lama-lama dilengkapi dengan LCD, Mas, jadi bisa dilihat ya, lebih efektif lagi. Tapi ini sudah bagus, baik. Innal Islam, ada beberapa poin di sini, bentuknya poin-poin, jadi enak, ya. Innal Islama yanzimul hayatal basyariyah. Sesungguhnya Islam ini mengatur kehidupan manusia fi mukhtalafi mayadiniha,
di berbagai aspeknya, di berbagai medannya, ya. Bukan hanya satu aspek, dua aspek, tetapi di seluruh aspek kehidupannya. Al-iqtisadiyah, baik itu aspek ekonomi, wasiyasiyah, aspek politik, wasaqafiyah, aspek apa namanya, asaqafiyah itu peradaban, ya, aspek peradaban, wal istimaiyah, aspek sosial, ya. Kama yarsum laha at-thoriq, sebagaimana Islam ini juga merumuskan satu jalan, ya, merumuskan satu jalan as-sahih lihalli masyakiliha, merumuskan cara yang benar bagaimana memecahkan problem hidup ini. Jadi Islam mengatur, sekaligus di dalam Islam ini insya Allah terdapat solver dari setiap problem kita. Jadi ada jalan keluarnya, ya. Utamanya adalah ketika kita mengkaitkan diri dengan Allah, nanti insya Allah semuanya ada, nggak ada bagi, sehingga orang muslim yang bertakwa itu nggak ada istilah jalan buntu, ya. Jalan buntu, nggak lagi ada jalan kemudian mengakhiri dengan intihar, dengan menyudahi hidupnya dengan bunuh diri karena buntu. Ndak ada jalan yang ketika apa yang jalan keluar itu sesuai dengan yang dikehendaki itu ternyata tidak dicapai, maka ada Islam memberikan cara yang itu sangat baik. Insya Allah baik itu kebaikannya itu di dalam pengaruh hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat, yaitu dengan cara sabar. Maka akhirnya Rasulullah memberikan gambaran bahwa kehidupan seorang mukmin itu baina asyukri was sabri. Dia berada di antara dua keadaan, yaitu antara syukur dan sabar, yang kedua-duanya menjadi baik bagi dia. Ini prinsip yang pertama tentang Islam adalah aturan hidup kamil, universal. Poin yang berikutnya, al-Islamu yas'a ila tandimil hayat lil insan. Islam ini berusaha untuk tanzim, mengatur, memanage, mendisiplinkan kehidupan bagi manusia. Jadi Islam ini ngajak disiplin. Islam ini mengarahkan hidup manusia itu supaya hidupnya munazzam, tertata, teratur, disiplin, ya. Munazzam. Wal unsur ar-ra'isi huwa tanzimul waqt, ya. Kemudian aspek terpenting yang diatur oleh Islam ini adalah tanzimul waqt, yaitu memanage waktu, mengatur waktu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu mengatur waktu, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Waktu secara umum, wal asri innal insana lafi khusr. Nanti ada Allah bersumpah lagi dengan menyebut makhluknya yang namanya waktu lagi, waktu zuha misalkan, wadduha. Ada waktu malam, wal laili idza saja. Ada waktu fajar, wal fajri walayalin asyr, ya. Jadi Allah bersumpah
dengan makhluknya yang namanya waktu, di mana hal ini menunjukkan bahwa makhluknya yang namanya waktu itu sangat urgen di dalam kehidupan manusia, sangat menentukan nasib manusia dengan tandimul waqt secara umum. Maka wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya demi karena masa itu manusia banyak yang merugi. Ya, secara umum orang itu di dalam gula mentah waktu, di dalam manage waktu dengan waktu, rata-rata rugi. Illalladzina amanu, secara umum merugi, kecuali orang yang di dalam mengatur waktunya tadi dia mengisi dengan keimanan. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, dan mengisi dengan amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dia menggunakan waktu ini untuk tausiyah, saling mengingatkan di dalam al-haq dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ya, secara umum orang merugi dalam mensikapi waktu. Maka yang paling utama diatur oleh Islam ini adalah tanzimul waqti. Wal Islam wahdah aqwa amilin linajahil muslim fid dunya wal akhirah. Dan Islam itulah a'dham amilin, ya, aqwa amilin, merupakan jalan terkuat, cara terkuat, jalan yang terkuat untuk kesuksesan manusia, baik sukses di dunianya dan juga sukses akhiratnya. Ya, sebagaimana doa, ya, sebenarnya doa itu kalau kita ngikuti Islam, ngikuti selanjutnya kita bukan hanya berdoa, tetapi kita memang ngikuti, berjalan di atas aturan Islam. Ya, duru ma'a kitabillah haitsu madara, bergulirlah Anda, mengalirlah Anda bersama kitab Allah kemana Al-Quran itu mengalir. Ya, kalau kita mengarahkan hidup kita, mengalirkan langkah hidup kita ini sesuai dengan pesan-pesan Islam, insya Allah kita akan baik hidup kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Ya, biasanya panjenengan sami itu mau berdoa apa saja, punya hajat apa saja, nanti diakhiri dengan ini. Maka rata-rata ini dibaca sebelum menutup, sebelum sholawat kepada Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya begitu. Jadi doa itu biasa ada aturan-aturan. Ya, berdoa itu ada prosedur yang itu memang tidak harus begitu, tidak. Tetapi kalau mengikuti kebiasaan doanya Rasulullah dan doanya para ulama, itu insya Allah biasanya doa itu pertama ya hamdalah, sholawat ala nabi. Setelah itu doa-doa yang menunjukkan mengakui kesalahannya dulu, istighfar itu diutamakan. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita khutbah Jumat seringnya kan itu didahulukan. Setelah itu doa kita punya hajat apa yang akan kita ajukan kepada Allah. Setelah itu yang itu merupakan khusus. Setelah yang khusus tadi kembali kepada permintaan kita secara umum, yaitu hasanatul dunya wa hasanatul akhirah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat. Setelah itu ditutup, ya. Biasanya nanti pakai yang paling bagus berdoa adabnya kita banyak menyebut asmaul husna atau sifat Allah yang tinggi, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu kan sifat Allah, as-sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, misalkan.
Terakhir biasanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya. Ini berdoa. Jadi maaf, lanjut, bahwa Islam ini merupakan aqwa amilin, merupakan merupakan sebab terkuat, jalan terkuat untuk kesuksesan seorang muslimnya, orang yang Islam, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya. Yang ketiga, mungkin kalau panjenengan download ada ini, penak download sebelum ada, itu ada terjemahan juga kok. Terjemahannya juga sudah sangat banyak beredar. Ya. Bahkan kalau kita haji sering, pemerintah Saudi sering membagi-bagi buku ini. Ya. Saya mau minta yang Arab malah sulit. Padahal saya maunya yang Arab. Ya, orang mana Indonesia, kasih Indonesia. Orang India kasih bahasa terjemahan India. Nah, gitu. Nah, ya, wong Jawa terjemah ke dhewe. Nggih, Pak. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Jawa. Untuk khutbah Jumat kuwi ben ora muter-muter khutbah Jumat, jadi bagus juga ya. Baik, yang ketiga, innal Islam aqidatan qabla an yakuna syariah. Sesungguhnya Islam itu mendahulukan akidah sebelum syariah. Apa itu akidah, apa itu syariah, ya? Akidah itu yang terkait dengan urusan i'tiqad, urusan keyakinan, yang terkait dengan urusan amalan hati, ya. Syariah itu terkait dengan kaifiyat. Syariat itu terkait dengan tata cara. Kita lebih mengutamakan yang ada kaitannya dengan urusan hati terlebih dahulu, menguatkan keyakinan, ya. Menguatkan keyakinan, meyakini akan kekuasaan Allah, meyakini akan kebenaran Al-Quran, meyakini akan wahdaniyatullah, keesaan Allah, ya, dan sebagainya. Ini banyak yang harus dibangun sebelum kita menunaikan sebelum kita itu menerjemahkan keyakinan kita dalam bentuk syariah atau kaifiyat tata cara amal. Jadi secara umum yang dimaksudkan adalah syariah, yang dimaksud adalah yang terkait dengan tata cara. Ya. Rakaza juhdahu fi Makkah ala tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan tarkiz, markaz, memfokuskan usaha beliau ketika di Makkah, kesungguhan beliau, ya, ketika beliau di Makkah ala tauhid, untuk penguatan tauhid. Yang pertama, tauhidnya dulu diberesi. Bagaimana sikap dia terhadap kholiknya seperti apa, ya. Dibangun dulu keyakinannya, kesikohannya, keyakinannya yang akhirnya nanti keyakinan itu akan melahirkan ketawakalan yang total, kepasrahan yang total, dan ketundukan yang total. Tapi dibangun dulu tauhidnya dulu. Karena kita yakin bahwa penyimpangan-penyimpangan perilaku itu kalau dirunut mesti ada keterkaitan dengan tauhid. Wong maling mesti tauhidnya nanti, ya, keyakinannya. Korupsi, koruptor itu biasanya nanti kalau dirunut itu ropos di urusan keimanannya, biasanya begitu, ya. Jadi Rasulullah ketika beliau di Mekah itu lebih memfokuskan dakwahnya kepada tauhid, penguatan tauhid. Summa ba'da dzalika tabbaqas syariah. Setelah itu beliau baru menerapkan syariah indama intaqala ilal Madinah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, ya. Liiqamati daulah al-islamiyah, untuk menegakkan daulah Islamiyah, ya, yaitu sebuah negara yang diatur dengan Islam di Madinah itu. Fiha. Jadi ada Rasulullah di Mekah lebih lama di Mekah atau lebih lama di Madinah?
Oh iya, kalau lebih lamanya lebih lama di Madinah ya. Iya, lebih lama fokusnya di dalam maksudnya di masa kenabian, lebih lama di Makkah. Ya, Rasulullah itu selama 25 tahun melaksanakan misi kenabian, ya, itu selama bukan 25 tahun, selama 13 tahun itu di Madinah, di Makkah itu menanamkan akidah selama 13 tahun, yang melakukan 12 tahun, 13 tahun. Kemudian di Makkah, di Madinah itu selama 10 tahun. Jadi tarkiz, fokus penguatan akidah ketika di Makkah. Ya. Ini harusnya menjadi manhaj kita juga, menjadi bahan kita, media metode kita di dalam berdakwah kita. Jangan didahulukan urusan-urusan kaifiat, apalagi kaifiat-kaifiat yang terkait dengan urusan khilafiyah, mesti padune. Oke, padune. Saya pernah menggantikan kajian yang katanya sudah kurang lebih 5 kali itu berhenti padu, berakhir dengan padu. Ya. Karena apa? Yang dibahas itu langsung urusan fikih. Berbicara soal fikih pasti namanya fikih. Fikih itu prinsipnya yang dur ilama huwal arjah, melihat mana yang paling rojih, paling kuat dalilnya. Lah di dalam melihat itu kan beda-beda di dalam memandang. Akhirnya itu wilayahnya berarti wilayah khilafiyat. Akhirnya rebutan bener, jarang rebutan salah ya. Rebutan bener, akhirnya berantem. Gurune terus lah saya disuruh ngisi. Wah, lah engko nek lanjut berantem gimana, Pak? Mboten, nek panjenengan insyaallah mboten. Ya, tapi begitu cuma mintanya juga saya suruh melanjutkan lagi kajian fikih itu. Akhirnya saya sebelum ngaji saya sampaikan, jamaah sekalian, saya kalau memang dipercaya untuk membersamai jamaah Bapak Ibu untuk melanjutkan kajian ini, saya ada 2 permintaan. Oh nggih Pak Ustadz, siap. 1, ringan, ini urusannya ringan, nggak terlalu mendasar, tapi penting juga. Formasi duduknya nyun tulung jangan begini. Jadi saya duduk, sing putri dari kanan saya, yang putra dari kiri, kayak nirungkan TV. Ya, ini jangan begini. Ya, biar nanti hikmahnya besar, ini pengaruhnya besar. Sing putri nyun tulung nggih, ya, seperti soft sholat, kakung ngajeng, putri di belakang. Oh siap, sekarang juga siap Pak Ustadz. Langsung berubah. GPL gak pakai lama, langsung waktu itu. Setelah itu permintaan saya yang kedua, lah ini, nek jenengan minta saya untuk mendampingi panjenengan ngaji di sini, saya punya usulan materi. Nggih Pak Ustadz, nopo? Saya bilang materi yang pertama kita sama-sama mengkaji urusan akidah dulu, kitab tauhid. Saya ambil Kitabul Iman Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang itu sangat mendasar. Dan banyak analogi ya, penganalogan yang sangat bagus. Setelah itu Kitab Tauhid. Nah, Kitab Tauhid itu sampai hampir selesai. Ada yang saya sulik-sulik ya, yang karena sudah terkaji di Kitabul Iman, baru kami mensepakati kita semuanya mensepakati belajar kaifiyat fikih yang dipakai Bulughul Maram. Jamaah memegang matan Bulughul Maram, saya membaca syarahnya Taisirul Alam, Subulus Salam. Ya, kalau Taisirul Alam syarah dari Umdatul Ahkam, Subulus Salam syarahnya itu saya baca. Ternyata alhamdulillah, walaupun saya mengajak merubah yang sudah, tapi kan wis iso noto hati. Tauhidnya sudah, dia bersikap
bagaimana terhadap kebenaran. Setelah itu juga, setelah nanti kalau ternyata ada perbedaan juga, dia juga bisa bersikap. Akhirnya pangapunten, Pak Kiainya itu katanya dulu di situ oleh orang-orang dikatakan itu dicap keras kepala, orang kena dirobah gitu. Tapi setelah itu ngaji sama saya, sama kita, beliau setiap kali sebelumnya beliau membuka, dan terakhir beliau selalu memberikan ulasan, memberikan review walaupun singkat. Beliau ketika setelah mendapatkan ilmunya, terus kita ngaji secara runut dan diwawali dengan tauhid, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ibarat sekolah. Dulu kita kelas 2, 3. Hari ini kita sudah kelas 5, hampir kelas 6. Ilmu mana yang kita pakai? Ya ilmu yang terakhir yang kita pelajari. Yang awal-awal itu sebagai pondasi, sebagai akhirnya begitu. Jadi orang grunjal. Karena apa? Ini urusan materi. Maka ada buku-buku juga, ya. Nanti kalau dakwah itu ada buku Dr. Fatih Yakan, itu Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas, ya. Kemudian juga ada bukunya Muhammad Qutb kalau tidak salah, diterjemahkan menjadi 2 buku. Aslinya cuma 1 judul aslinya, Mafahim yang bagi antusohah, ya. Tapi diterjemahkan menjadi 2 buku, koreksi terhadap pemahaman la ilaha illallah pertama, yang kedua koreksi terhadap pemahaman makna ibadah. Ya, itu dibaca. Sering kali kita di dalam berdakwah itu menghadapi kesulitan karena salah langkah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah juga begitu. Ini perlu kita tiru, ya, di dalam menyampaikan kebenaran. Yang keempat, al-Islam yad'u ilal ilmi. Ya. Yang keempat, Islam itu mengajak umatnya, menyeru umatnya kepada ilmu pengetahuan, ya. Mana tadi? Wa yusyajji ala atatawur al-ilmi an-nafi, dan memotivasi kepada umatnya. Islam ini memotivasi kepada umatnya untuk kemajuan ilmu yang bermanfaat, ya, untuk tetap meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaatlah yang nanti akan, ya, menjadi jariah bagi pemiliknya. Dan pangapunten Bapak Ibu, ada Ibu juga ya di bawah, ya. Jariah di dunia ilmu itu luar biasa. Luar biasa. Jenengan ini sudah sedo nanti itu, kalau maaf, panjenengan ini sebagai seorang guru, seorang dai, mengajarkan kepada, akhirnya ada orang yang mendapatkan hidayah lantaran panjenengan. Setelah itu beliau juga mengajarkan kepada yang lain, dapat terus mengajarkan lagi, ya. Padahal ilmu itu semakin diberikan bukan semakin hilang, malah semakin kuat. Nggih, beda kalau duit 1000 di sedekah ke 1000 wis entek. Maksudnya nanti di akhirat kita akan jumpa di sana. Itu sebagai amalan kita kalau ikhlas dan, ya. Tapi kalau ilmu ini diajarkan tidak ada. Saya hafal Fatihah, lalu saya ngajarkan kepada seseorang, tak hafal Fatihah kula hilang mboten? Tidak hilang, malah tambah kuat. Nah, ini terus, jadi ini dunia. Maka saya pernah ada ibu-ibu pas jalan itu di samping saya, rupanya beliau kepala sekolah, rupanya ada orang ngamen, dia kasih, ya, Pak, kula niku nek enten niki kula, dia ngerti, akhirnya ngerti kalau saya dari pondok. Nah, saya ini dos pundi Pak nggih? Saya kula maringi lari-lari enten dalan ngeten niki napa saya ini kula caoske lari-lari pondok utawa pencari ilmu. Ya walaupun saya orang pondok kok, ya baiknya pondok Pak. Enggak begitu langsung, ya. Sedaya saya Bu, insya Allah sedaya saya wonten bentene wonten. Lah bentene napa Pak? Insya Allah nek bocah-bocah yatim yang apalagi yang sedang mencari ilmu, belajar Al-Quran, itu insya Allah dia lebih fasih mendoakan ibu daripada mereka. Ya mereka juga perlu ya, ada yang perlu ditolong sebelum itu.
Oh nggih nggih, iya. Terus jadi donatur, kenalan. Loh anu Pak, bar niku kok membawa siswi SMA negeri itu dibawa ke pondok. Ternyata beliau ternyata kepala sekolah. Padahal namuk ngomong-ngomong enek bis. Nah sekarang dakwah kan tidak harus disediakan panggung kaya yang ini ya. Dakwah di bis ya iso, dakwah nang pasar ya iso. Namanya dakwah bilhal. Kita emang satu patah dua patah kata ternyata oleh beliau jadi kunci, dan selanjutnya masya Allah ya, beliau ini sampai sekarang terus ya masih terus membukai status-status saya ya, dan sesekali dia masih nitip-nitip ya beliau merasa lebih bisa didoakan ya. Lanjut, jadi terus yusaji memotivasi umatnya untuk at-tatawur al-ilmi an-nafi', untuk terus mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Falaqad kana al-muslimun fil qurun al-wusta jahabadah fil ulum al-asriyah. Jadi kaum muslimin di abad-abad pertengahan banyak orang-orang muslim yang jahabadah, jenius. Ya, yang jenius dalam ilmu-ilmu modern ya, waktu itu. Jadi banyak para ilmuwan itu dari kaum muslimin, banyak. Seperti Ibnu Haisham, Al-Biruni ya, dan lain-lainnya. Kita kan ada Ibnu Sina, ada kalau di dunia kita belajar filsafat Islam itu mesti banyak di situ ditampilkan para ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahli, bahkan belajarnya itu sistem belajar tradisional seperti ke pesantren ya, mulazamah itu ilmu-ilmu umum, matematika, geometri, biologi ya, itu belajar melalui seperti itu, banyak yang maka Islam ini mengajarkan untuk melakukan tatawur al-ilmi, untuk pengembangan ilmu ya. Sekarang mohon maaf banyak yang mencari ilmu itu kerja, akhirnya maaf dunia yang kaitannya dengan pengembangan ilmu kurang lancar. Yang penting kalau sudah dapat kerja ya sudah masuk ke terminal akhir sudah. Umumnya memang begitu, kebanyakan orang jarang kok belajar dalam rangka untuk pengembangan ilmiah. Tapi juga biasanya ada ya, tetap ada, tetapi lapisannya itu sedikit, banyak yang belajar untuk kerja, nyari kerja. Yang kelima, al-Islam yubihul mal al-muktasab minal halal. Islam ini membolehkan harta yang diperoleh dari jalan yang halal ya. Jadi bukan mengajari rohbaniyah. Rohbaniyah itu artinya menekan dirinya untuk menikmati hal-hal yang halal ya, dalam rangka untuk memaksimalkan. Enggak, rohbaniyah itu enggak diperbolehkan. Jadi yubihul mal, memubahkan harta yang dicari dengan jalan yang halal. Alladzi la istighlala fihi, yang tidak menyibukkan, atau artinya menyibukkan, yaitu yang tidak menyibukkan ya. Oh tapi istighlal itu hulul, tidak mencapainya harta itu dengan cara menipu. Hulul itu curang ya. Fihi wala ghish, tidak menipu dan juga tidak dengan cara curang. Ghish itu ghasyasah, itu artinya curang, menipu ya, hampir sama. Wa yuraghibu fil mal al halal, dan memotivasi kepada umatnya untuk mencari harta yang halal, lirrajuli sholih alladzi yadfa minhu lil fuqara wal jihad, bagi seseorang yang soleh, yaitu yang dengan harta itu dia yadfa minhu lil fuqara, dia salurkan kepada para orang-orang miskin,
wal jihad, dan juga harta itu dia salurkan untuk jalan berjihad, perjuangan. Wa bihadza tatahaqqaqul adalah, dengan demikian maka akan terrealisasi al-adalah, yaitu keadilan al-istimaiyah, keadilan sosial. Fil ummah al-muslimah, di tengah-tengah kehidupan umat muslim, allati ta'khud tasyri'aha min khaliqiha, yang mengambil tasyri' aturannya itu dari sang khaliknya. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis pendek ini sering saya sampaikan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ada hadis yang berbunyi ni'mal malus salih fi yadil abdis salih. Ya. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang dikuasai oleh tangan seorang hamba yang saleh. Ya. Harta itu kalau dikuasai oleh seorang hamba yang tidak saleh, akan menjadi wasilah tadimar, akan menjadi sarana kehancuran untuk merusak dirinya, untuk merusak kehidupannya, untuk merusak. Ya, kalau orang tidak gula wendah bondo perlu bekal. Bekalnya adalah ketakwaan. Ya. Maka takwa itu khairuz zat, sebaik-baik bekal untuk berinteraksi dengan apapun, termasuk berinteraksi dengan duit. Ya, tadi saya lagi bincang-bincang dengan yang nyopir saya tadi. Ustaz Heru cerita, wah di kampung saya, ya, di Medan itu. Medan itu, orang Medan itu kalau lagi kedunyan, lagi untuk duit okeh, ndek ben miskin untuk duit okeh, kuwi emeilan terusan jarine. Medan dadi apa? Niku. Artinya beliau itu hanya menyampaikan fenomena tetangganya yang broken, banyak yang broken, yang ya karena begitu. Maka akhirnya kadang-kadang kita ini mungkin oleh Allah diatur mungkin yang terbaik bagi kita seperti itu. Tapi kalau kita semakin soleh, ya nanti dipercaya juga dengan yang banyak, karena itu akan menjadi kebaikan kita. Ya, nikmal malus soleh lil mar'i soleh, atau ni'mal malus soleh fi yadil abdis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu yang dikuasai oleh tangan seorang hamba yang soleh. Wa amma qauluhu ma jama'a malun min halal fahada makdzubun la aslalahu. Adapun kalau di situ kita dapati hadis, ya, kalau ada hadis yang berbunyi tidak ada anjuran, ya, saya menumpuk harta meskipun melalui jalan yang halal. Kalau ada hadis yang begitu, itu dikatakan itu hadis makdzub, hadis yang palsu, yang tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya. Tetap orang Islam itu dianjurkan untuk menguasai harta, bukan dikuasai harta, tapi tetap harta itu diletakkan di tangannya, jangan dimasukkan di hatinya, ya, tapi dikuasai. Namanya zuhud itu bukan berarti tidak memiliki harta. Kalau kita melihat profil para a'immah yang zuhud, para sahabat yang zuhud, lihat berapa infak mereka. Saya pernah ngitung infaknya Utsman itu di waktu perang apa itu, saya hitung, saya sama teman-teman itu menghitung, itu saya rupiahkan, itu ketika saya masih murid belajar, saya rupiahkan di kala itu sampai 150 miliar, ya. Nah saiki piro kuwi kira-kira, wong duit semakin tidak bermakna, ya, sudah harganya sudah semakin piro kuwi, ya. Awake dhewe nek jenenge infak kuwi ya kemampuannya memang segitu, ya. Itu luar biasa. Jadi itu kalau itu hadis makdzub, hadis yang tidak ada asalnya. Poin berikutnya yang keenam, al-Islam dinul jihad wal hayat. Islam ini adalah agama jihad, agama perjuangan,
dan agama kehidupan. Ya. Jadi ya, Islam ini sebagai agama untuk melandasi kehidupan kita dan agama untuk melandasi perjuangan kita. Ya. Fahuwa yufrid ala kulli muslimin an yubadzila malahu wa ruhahu fi sabili nusratil Islam. Dia mengfardukan, ya, agama Islam itu mengharuskan setiap muslim untuk yufrid gitu. Ala kulli muslim an yubadzil, untuk mencurahkan harta dan rohnya, nyawanya fisabili, di jalan membela Islam. Ya, membela kemakmuran berarti membela Islam, membela kebenaran, membela Islam, membela keadilan, membela Islam, membela kemakmuran. Ya, kita yakin, jenengan wong Islam orang yakin begitu, ya berarti masih ala harfin, ya kalau kemarin. Jadi ini Islam menganjurkan begitu. Wa huwa dinul hayat, Islam adalah merupakan dinul hayat, agama kehidupan. Yuridu minal muslim, Islam menghendaki setiap muslim, setiap pemeluknya muslim, an ya'isha hayatan hani'ah, supaya hidup tenang, senang, fi dhillil Islam, di bawah naungan Islam. Ya, hidupnya harus tenang. Ya. Au wa an yu'athira akhirahu ala dunyahu, dan Islam menganjurkan supaya kita yu'athir, mengutamakan akhirat daripada mengutamakan dunia. Ya, karena akhirat itu khairu wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Dunia ini, nanti kita akan mendudukkan, dunia ini adalah merupakan mazro'ah, tempat menanam. Akhirat itu tempat mengetam. Dunia ini merupakan kontoroh, kalau yang nanti ada di bab akidah itu ada, merupakan jembatan, ya, untuk nyebrang tok. Lah kok nyebrang kok terus lirwo karo, ya, akhirnya terus kesengsem karo di tengah nyebrang, akhirnya jadi, ya, orang tekan tujuannya. Tujuan kita itu adalah berjalan menuju akhirat, tapi kita harus soleh di tempat perjalanan ini. Engko lek nggak salah arah, ya, engko nggak sampai. Jadi Islam seperti itu. Wa an yu'athir akhirahu ala dunyahu. Prinsip yang ketujuh, yang dalam hal ini terakhir dalam judul ini, yang ketujuh, Ihya'ul Fikrah al-Islami, ya, menghidupkan pemikiran Islam, al-hur, menghidupkan pemikiran Islam secara bebas, al-hur, fi hududi al-qawaid al-islamiyah, tapi di dalam bingkai, dalam hudud, batasan-batasan, atau dalam bingkai kaidah-kaidah Islam. Di situ ada kawaidnya, ada patokan-patokannya yang harus kita perhatikan. Bebas bukan berarti hurrun tolikun la yusaituruhu ahadun khatta adaban nafas. Artinya bebas sebebas-bebasnya, nggak ada yang mengikat meskipun, ya, norma-norma akhlak enggak. Tapi bebas dalam artian di atas hudud. Loh, orang itu kadang-kadang kalau orang itu ada batasan-batasan itu malah nikmat, ya. Orang, ya, malah nikmat, urip tanpa batas, tanpa tujuan, tanpa arah, ya kemarin yang saya sampaikan. Ya, malah enggak ada nikmatnya. Wong urip kok tanpa tujuan ini enggak ada nikmatnya. Terus bebas, yang penting urip sak bebas-bebasnya, malah enggak ada. Yang kemarin saya sampaikan, orang hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang melakukan safar, perjalanan tanpa destinasi, ya, naik pesawat, ya, tanpa tujuan.
ya muter-muter ana dhuwur, entek tenagane jatuh nanti ya begitu. Jadi ini wa izaratul jumud al fikri, Islam ini menghilangkan kekakuan. Jumud itu kekakuan di dalam berpikir. Islam ini lentur, Islam ini marin atau luwes kalau bahasanya ya. Wal afkar ad-dakhilah allati syawwahat jamalul Islam as-safi, dan juga Islam ini menghilangkan intervensi pemikiran, ya, pikiran-pikiran yang terintervensi oleh pikiran-pikiran di luar Islam, yang itu syawwahat, itu mencitra burukkan keindahan atau keindahan Islam. Jadi banyak orang yang akhirnya ada pepatah al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam ini terhalang oleh akhlaknya kaum muslimin dan sebagainya ya. Maka dari itu kalau Zakir Naik itu pernah mengatakan ana muslim, saya itu muslim ya. Kalau saya salah, maka kesalahan itu adalah kesalahan saya, bukan pada Islam saya. Maka celalah saya, jangan celah agama saya. Dia mengatakan begitu ya. Jadi wahalat duna taqaddum al muslimin, dan Islam ini ya menghalangi dan juga menghilangkan pikiran-pikiran yang menghalangi kemajuan Islam ya, seperti adanya bid'ah, adanya khurafat ya, yang bid'ah itu kaitannya dengan amalan, khurafat itu kaitannya dengan keyakinan, wal ahadits al maudhu'ah wa ghairi dzalik, dan hadis-hadis palsu ya dan lain-lainnya, itu kita hilangkan, kita jauhi. Ini prinsip kita. Kalau ini rambu-rambu kita perhatikan, kita berjalan di atas rambu-rambu itu, insya Allah kita di dalam berislam maju, tenang, nyaman, enak, fid dunya hasanah, menuju kepada wa fil akhirati hasanah, insya Allah. Demikian sampai di sini. Besok dilanjutkan merenungkan, menghayati tentang rukun Islam, rukun iman ya. Ini sudah, saya yakin bapak-bapak jamaah sekalian ya sudah terulang. Memang belajar materi akidah itu seperti kalau kita pelajaran PKN itu kok terulang-ulang, awet kelas sampai kuliah itu materinya yugur kui baik, nambah-nambah sidik lah, diulang-ulang terus ya. Jadi seperti itu, supaya kita ini kuat akidahnya, banyak diulang-ulang urusan akidah, tapi nanti berbeda tingkatan, sedikit nambah pengetahuan begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, dan untuk perjuangan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak